Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah rahimakumullah. Mari kita tetap bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan pada kita semuanya. Kita bisa beraktivitas, kita bisa beribadah, kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan amal soleh ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir, semua yang menyaksikan video ini yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Yang sedang punya masalah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar. Yang masih berkesempitan rezeki, mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita panjatkan, kita sampaikan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita bertemu kembali dalam episode pada bulan Ramadan ini. Yang akan kita bahas adalah tema berkelanjutan yang kita akan rencananya akan berbagai bagian-bagian. Mereka tidak mau masuk surga. Mungkin kita akan bertanya, siapa mereka kok tidak ingin masuk surga? Padahal yang kita lakukan, doa-doa yang kita lantunkan, pada hakikatnya kita itu merindukan surga. Zikir, di situ juga termasuk adalah lantunan doa. Kita minta surga. Setiap habis sholat, ada zikir. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka. Kalau dijauhkan dari api neraka, otomatis masuk surga. Karena akhirat tidak ada tempat lain kecuali dua. Kalau tidak surga, neraka. Maka dari itu, doa-doa kita, amalan kita, setidaknya tanpa kita sadari bahwa kita ini ingin masuk surga. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam, wa dakhilna jannata daras salam. Ya Allah, masukkan kami di kampung damai, kampung surga. Subhanallah. Doa terakhir kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat penuh kebaikan. Kebaikan itu hanya ada di surga. Wa qina adzabannar, kita diselamatkan, kita dijauhkan dari api neraka. Itu pun berarti tandanya kita ingin masuk surga. Sekali lagi, surga dan surga itu diidamkan oleh siapapun. Kenapa? Karena surga dilukiskan, dijelaskan dalam Al-Quran itu penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keindahan. Bahkan dalam Al-Quran sangat jelas sekali. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Di situ ada air mengalir. Betapa sejuknya udara di surga. Betapa tenangnya di sana. Darussalam, kampung damai. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, di sini kok ada orang tidak ingin masuk surga? Siapa mereka itu? Tidak ingin bertemu dengan bidadari. Tidak ingin minum minuman surga, makanan-makanan surga sebagaimana lantunan doa tarawih yang kita lantunkan. Wa fil jannati dakhilin wa minan nari najin wa bi khurin ain mutazawwijin. Kita minta dinikahkan dengan bidadari. Wa min tu'amil jannati akilin, kita minta biar bisa makan makanan surga. Wa min labanin wa asalin musaffaina syaribin, kita minta minuman surga. Madu, susu yang jernih, yang murni, yang asli. Kita minta berkumpul dengan mereka-mereka ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Kumpul dengan para nabi,
kumpul dengan mereka-mereka yang jujur, kumpul mereka-mereka yang mati syahid, mereka-mereka yang soleh. Semuanya merindukan seperti itu. Tapi ada yang tidak ingin masuk surga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah, surga tidak akan membedakan laki dan perempuan. Selama beriman, beramal soleh, mereka akan memiliki porsi yang sama, akan bisa masuk surga. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira. Barang siapa beramal soleh, entah itu laki-laki min dzakarin wa unsa ataupun dia itu perempuan, wa huwa mu'min. Wa huwa mu'min, dia itu beriman. Syarat pertama beriman. Kemudian beramal sholihat, faulaika yadkhuluna jannah, mereka itu akan masuk surga. Wala yudlamuna naqira, mereka tidak akan mendapatkan aniaya walaupun itu sedikit. Allah Maha Adil. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah, siapa yang tidak ingin masuk surga? Ada dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan sebuah barometer atau sebuah kriteria, sebenarnya kriteria umum bahwa orang ini tidak ingin masuk surga. Rasulullah menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk surga. Seluruh umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Lantas para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa ya Rasul? Orang yang tidak mau masuk surga itu siapa? Akhirnya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Wa man asani, barang siapa durhaka kepadaku, faqad aba, maka dia masuk neraka. Ini sebenarnya gambaran secara umum. Nanti kita akan memperinci siapa yang durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau siapa-siapa yang tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan jelaskan satu persatu menjadi beberapa bagian. Jamaah rahimakumullah, mari kita telusuri. Yang pertama, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasai. Subhanallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah, tidak akan masuk surga mannanun wala akun wala mutminu khamrin. Dalam hadis ini ada 3 golongan atau 3 kategori yang mereka-mereka yang tidak mau masuk surga. Kenapa saya katakan tidak mau masuk surga? Karena memang sudah notabene sebagai orang Islam, ngaku umatnya Rasulullah, tapi melakukan hal seperti ini. Berarti yang bersangkutan itu tidak mau masuk surga. Apa itu? Siapa golongan itu? La yadkhulul jannata. Yang pertama, mannan. Orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dilakukan pada orang lain. Atau bahasa Jawa bisa dikatakan orang yang suka ngundat-ngundat. Jamaah rahimakumullah, ini penyakit. Setiap orang mungkin akan memiliki penyakit ini. Tidak bisa kita lepas ini. Selama kita tidak memiliki iman yang kuat, selama kita tidak mau berusaha untuk menepis sifat buruk ini, sifat itu pasti akan selalu menempel pada diri kita. Coba kita bayangkan, ketika kita sudah membantu saudara kita, taruhlah dia kita kasih pekerjaan, kita masukkan dalam sebuah perusahaan. Kemudian tiba-tiba karirnya melejit, bahkan lebih tinggi, lebih sukses daripada kita. Ternyata di tengah jalan yang bersangkutan ketika ketemu dengan kita mungkin tidak menyapa. Atau bahkan
yang bersangkutan tidak baik dengan kita, sudah bisa ditebak. Setan akan langsung memunculkan sifat manun. Sifat manu ini akan dimunculkan oleh setan di hati kita. Kita akan muncul ingatan, mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah kita lakukan padanya. Mungkin akan terdetik dalam benak kita, itu kalau tidak aku bantu, nggak mungkin dia seperti itu. Gitu, kenapa kok tidak berterima kasih pada saya? Ini memang sifat kita, sifat manusia. Tinggal kita bisa atau tidak mengendalikan sifat ini. Kita bisa atau tidak menepis sifat buruk ini. Kenapa? Karena sifat manun ini akan menghapus segala amal baik kita. Sedekah kita pun akan hilang. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan pahala sedekahmu itu dengan mengungkit-ungkit sedekah yang sudah kamu berikan. Wal adha, dan juga menyakiti. Sifat manu, sifat undat-undat, sifat ungkit-mengungkit, ini amalan kita akan sia-sia. Mereka tidak mau masuk surga. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Mereka tidak mau masuk surga karena di dalam dirinya dia masih sering mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah dia lakukan kepada saudaranya. Terus lantas bagaimana? Kita lupakan. Apa yang kita lakukan, kita lupakan. Itulah keikhlasan sesungguhnya. Ikhlas itu tidak merasa terbebani. Ikhlas itu ketika kita mau mengeluarkan sesuatu buat orang lain, semuanya lepas, lewat. Tidak ada yang membekas. Maka keikhlasan sedekah sedikit dengan sedekah yang banyak itu paling berat sedekah yang banyak. Ketika kita memasukkan ke kaleng masjid, ketika hari Jumat, hanya sebatas uang 2.000. Mungkin setelah Jumatan kita lewat, kita nggak ingat lagi. Tapi ketika kita memasukkan di masjid, kaleng nominalnya 50.000 atau bahkan 100.000, bisa jadi kita akan ingat. Kita pernah memasukkan uang sebesar itu ke kaleng masjid. Ini sifat kita. Maka dari itu bisa atau tidak, kita sedikit demi sedikit untuk meminimalisir, mengecilkan volume sifat-sifat jelek ini. Jamaah rahimakumullah, itu yang pertama. Lantas yang kedua, siapa mereka yang tidak mau masuk surga itu? Wala'akun. Yang kedua adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kita semuanya ini statusnya anak bagi orang tua kita. Siapapun statusnya menyandang gelar anak bagi orang tua mereka. Maka pertanyaannya, apakah kita termasuk anak yang berbakti atau kita anak durhaka? Beruntung kalau kita termasuk anak yang berbakti. Kenapa? Anak yang berbakti jelas hidupnya akan barokah. Dan kebalikan, anak yang durhaka, dimanapun dia berada, barokah Allah akan diambil. Maka jangan heran kalau tiba-tiba usahanya menjadi kolaps, usahanya menjadi bangkrut. Bisa jadi bukan karena siapa-siapa, karena dosanya kepada orang tuanya. Karena dosa kepada orang tua, akibatnya, balasannya, azabnya tidak sampai menunggu di akhirat. Di dunia langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Babani muajjilani, ada dua amalan langsung dibalas oleh Allah, uqubatuhuma, balasannya. Fid dunya, di dalam dunia. Yang pertama, al-baghyu, kezaliman kita kepada orang lain, wal uquq, dan durhaka kita pada orang tua. Maka ingat, di saat kita menyakiti orang lain, bisa jadi suatu saat kita akan disakiti orang lain. Di saat kita membantu, kita mungkin membuat hati orang lain terluka, siap-siap suatu saat hati kita juga akan terluka oleh orang lain. Dan yang kedua tadi, berani pada orang tua ini yang azabnya, akibatnya akan disegerakan di dunia. Bukan hanya di akhirat, di dunia. Maka kita koreksi diri kita. Orang tua siapa? Orang tua kandung,
Begitu juga orang tua yang memberikan anaknya buat kita, yaitu mertua kita. Ini mertua, itu juga orang tua. Maka dari itu, mari kita sama-sama bermuhasabah, kita berintrospeksi, kita ini anak. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengupas tuntas pembahasan tentang orang tua, tentang berbakti pada orang tua, tentang durhaka pada orang tua di episode berikutnya. Jamaah rahimakumullah, yang jelas uququl walidain, akun, itu mereka-mereka yang kategori tidak ingin masuk surga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lantas yang terakhir, wala mudminu khamrin, mereka pecandu khamr. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita, murid-murid kita dijauhkan dari yang satu ini, khamr. Kenapa? Khamr ini menghalangi segalanya, menghalangi kebaikan. Khamr ini pangkal dari keburukan. Kenapa dikatakan seperti itu? Kejahatan terlahir dari khamr. Orang berlaku bengis, orang berlaku sadis karena terpengaruh khamr, minuman keras. Subhanallah, dalam dunia rumah tangga, seorang laki-laki kalau sudah kecanduan khamr, maka peringainya akan menjadi peringai yang kasar, menjadi peringai yang bengis. Maka kalau seperti itu, apa bedanya dengan hewan? Inilah kenapa khamr sangat diharamkan. Dan ingat, apapun yang diharamkan dalam Al-Quran, entah itu minuman ataupun makanan, jelas itu mudarat, bahaya, sangat-sangat berimbas pada si pelaku ataupun orang lain. Kita akan bahas tentang akibat dari makanan haram nanti. Tapi yang jelas, khamr ini, walaupun rahmat Allah ditebar di muka bumi ini, selama yang bersangkutan masih kecanduan khamr, masih tidak bisa lepas dengan minuman keras, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Yang bersangkutan juga tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Disinilah letak bahayanya yang satu ini, khamr. Mudah-mudahan kita semuanya dalam bagian yang pertama ini, mereka yang tidak ingin masuk surga, yang diantaranya adalah mereka yang suka ngundat-ngundat kebaikan pada orang lain. Yang kedua, mereka yang durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, mereka yang kecanduan khamr atau minuman keras. Mudah-mudahan ketiga-tiganya ini dijauhkan dari kita, dijauhkan dari keluarga kita, dijauhkan dari keturunan kita, dan murid-murid kita semuanya. Saya mohon maaf atas segala khilafan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan di-share ke teman-temannya kalau itu memang dirasa manfaat. Insyaallah barokah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Sampai ketemu di judul yang sama di episode yang kedua. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.